Selamat bertemu kembali. Pada video kali ini saya akan masuk ke materi yang ketiga dari mata kuliah pengantar metodologi riset dan penelitian ilmiah dengan judul latar belakang penelitian. Seperti kita ketahui bahwa penulisan penelitian ilmiah biasanya dimulai dengan bab 1. Dan bab 1 ini dimulai dengan subbab latar belakang penelitian atau sering ditulis hanya latar belakang saja. Ya, jadi ini merupakan awal dari bab 1. Nah, apa sih inti dari latar belakang? Latar belakang itu intinya adalah penjelasan dari penulis mengenai beberapa hal, antara lain satu, apa yang akan diteliti oleh peneliti. Jadi apa yang akan diteliti oleh peneliti itu akan dijelaskan di latar belakang. Kemudian akan menjelaskan mengenai mengapa suatu masalah ingin diteliti oleh peneliti. Ini juga menunjukkan ketertarikan dari peneliti mengenai suatu fenomena yang terjadi di lapangan atau di tempat penelitian. Ini akan menjelaskan mengenai kondisi apa yang terjadi. Kemudian ini pun akan menjelaskan dampak dari kondisi yang terjadi, ya. Kemudian latar belakang juga akan menjelaskan pemecahan masalah yang akan dilakukan oleh peneliti, dan juga akan menjelaskan bagaimana masalah itu akan dipecahkan melalui suatu metode menyelesaikan masalahnya. Dan kemudian latar belakang juga akan menceritakan harapan manfaat dari apa yang dilakukan oleh peneliti. Ya, itu inti daripada latar belakang. Nah, sebelum membahas lebih jauh mengenai bagaimana cara menulis latar belakang, kita akan mengenal dulu mengenai latar belakang. Beberapa hal yang perlu diketahui dari latar belakang adalah latar belakang itu pasti terdiri dari paragraf. Ya, latar belakang pasti terdiri dari paragraf. Seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut, ya. Ini latar belakang, dan latar belakang pasti terdiri dari banyak paragraf. Ya, ini contoh paragrafnya. Ciri paragraf adalah biasanya penulisannya akan lebih menjorok ke dalam, ya, dibandingkan pinggir dari bodi tulisannya, seperti itu. Dia akan menjorok lebih ke dalam, dan ini ciri dari satu paragraf, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah satu paragraf. Ini tolong diperhatikan sekali, sering sekali salah ini, bahwa satu paragraf hanya boleh ada satu pokok pikiran. Jadi dalam satu paragraf hanya boleh ada satu pokok pikiran, atau hanya boleh ada satu ide utama dari sebuah paragraf, ya. Kalau digambarkan seperti ini ada paragraf, maka dalam satu paragraf hanya ada boleh satu pokok pikiran atau satu ide, ya. Sebagai contoh, misalnya pada satu paragraf kita akan bercerita tentang sejarah rumah sakit, maka dalam paragraf tersebut hanya boleh cerita tentang sejarah rumah sakit, ya. Atau misalnya dalam satu paragraf kita akan bercerita tentang dampak pelayanan yang buruk, misalnya. Itu pokok pikirannya. Maka dalam paragraf tersebut hanya boleh cerita tentang dampak pelayanan yang buruk, seperti itu, ya. Kemudian yang ketiga, ini saran dari saya, ya. Pokok pikirannya itu ditempatkan di awal kalimat dari paragraf. Jadi tadi kita sudah mengenal bahwa dari satu paragraf hanya boleh ada satu pokok pikiran. Nah, kemudian yang ketiga, saran saya bahwa pokok pikirannya tempatkannya di awal kalimat dari paragraf, Pertanyaannya adalah, boleh nggak menempatkan pokok pikiran dari paragraf itu di tengah atau di belakang paragraf, di kalimat akhirnya? Boleh saja, boleh di kalimat tengah, boleh di kalimat akhir. Tetapi itu akan lebih sulit, ya. Sebagai peneliti awal, saya sarankan sebaiknya pokok pikiran ditempatkan di awal kalimat dari paragraf, ya. Contohnya seperti ini. Ini paragrafnya, ya. Ini hanya boleh ada satu pokok pikiran. Nah, kemudian pokok pikirannya ditempatkan di awal dari kalimat paragrafnya, ya. Awal kalimat pokok pikirannya itu ditempatkan di awal paragraf, ya. Seperti itu, ya. Kemudian yang keempat,
saya sarankan saja selama tulisan karya tulis ilmiah kita itu masih berupa draft, ya, coba tulisan pokok pikirannya itu yang ada di awal paragraf itu di bold, ditebalkan. Kenapa? Ini supaya mengingatkan kita apa sih pokok pikiran dari paragraf tersebut. Kadang-kadang kita suka lupa, ya, pokok pikiran kita di alinea tersebut, di paragraf tersebut itu apa, kita sering lupa. Nah, kalau sudah di bold, kita akan selalu lihat, oh ini pokok pikiran kita, pokok pikiran dalam paragraf ini, seperti itu, ya. Itu yang keempat. Yang kelima, ya, sebaiknya penulisan dari suatu paragraf dilakukan dari yang bersifat umum, kemudian berlanjut ke hal yang sifatnya khusus, ya, atau yang disebut dengan pemahaman piramida terbalik. Jadi maksudnya seperti ini. Jadi paragraf pertama sebaiknya bercerita yang sifatnya umum, ya, kemudian berlanjut ke paragraf kedua dan ketiga, dan sampai paragraf terakhir itu mengerucut menjadi suatu hal yang lebih khusus, ya. Jadi gambarnya seperti ini, ya, seperti ini. Nah, sifatnya ini, ya. Jadi di awal itu kita ceritanya yang umum, ya, dengan kata lain pokok pikirannya pun bersifat umum, ya, dan seterusnya sampai berlanjut sampai nanti di paragraf terakhir itu lebih khusus, ya. Nah, ini jangan disalahartikan, bukan berarti yang lebar di atas ini, piramida terbalik ininya, bahwa kalimat di sini lebih sedikit dibandingkan kalimat di paragraf selanjutnya, bukan. Tetapi pokok pikirannya, ya, pokok pikiran yang umum, kemudian mengerucut sampai sesuatu yang khusus sampai di akhir paragrafnya, ya. Itu tahap awal kita mengenal paragraf. Selanjutnya kita akan mulai membahas atau belajar bagaimana langkah menulis latar belakang, ya. Jadi langkah pertama yang harus dilakukan dalam menulis latar belakang adalah, satu, buatlah terlebih dahulu kerangka pokok pikirannya, ya, kerangka pokok pikiran dari paragraf pertama sampai dengan paragraf terakhir, ya. Jangan menulis dulu, langsung menulis banyak, jangan. Tulislah dulu kerangka pokok pikirannya. Jadi kerangka pokok pikiran 1 apa, kerangka pokok pikiran paragraf 2 apa, kerangka pokok pikiran paragraf 3 apa, dan seterusnya. Dan ingat, prinsipnya harus piramida terbalik. Artinya paragraf pertama bercerita yang umum, paragraf kedua bercerita yang lebih mengerucut, paragraf ketiga bercerita yang lebih mengerucut lagi, sampai nanti di paragraf terakhir kita bercerita yang sangat khusus, seperti itu, ya. Jadi buat dulu kerangka pokok pikirannya. Nah, setelah membuat kerangka, kita mulai mempersiapkan data-data pendukung yang diperlukan, karena nanti mungkin dalam menulisnya kita memerlukan data, ya, data-data pendukung ini misalnya bisa merupakan hasil pengamatan kita di lapangan, ya, sebagai data awal, atau berdasarkan penelitian yang lain, itu sebagai data awal, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita harus mempersiapkan teori-teori yang diperlukan, yang mungkin harus kita tulis di latar belakang, ya, karena memang dalam latar belakang ini juga harus didukung teori-teori yang diperlukan, seperti itu, ya. Nah, kemudian langkah keempat baru kita mulai menulisnya, ya. Nah, setelah mulai menulis ini biasanya kita akan balik lagi akan mereview kembali, membaca ulang kembali apakah latar belakang kita sudah tepat atau belum. Seperti itu, ya, langkahnya. Nah, untuk itu saya akan memberikan contoh bagaimana menulis latar belakang dari mulai langkah pertama sampai langkah yang keempat. Saya memberikan contoh bagaimana langkah dalam menuliskan atau menulis suatu latar belakang. Jadi saya memberikan contoh seperti ini. Jadi saya mempunyai topik, ya, bisnis online. Ini seperti kasus pada video kasus yang pertama dari kita, ya. Jadi topiknya tentang bisnis online. Kemudian judulnya adalah penyebab pebisnis online gagal. Masih ingat kasus itu, ya? Seperti itu. Nah, langkah awal saya menulis latar belakang adalah saya membuat dulu kerangka pokok pikiran, ya, kerangka pokok pikiran. Kalau bisa dilihat ini dari paragraf 1 sampai paragraf 8 saya sudah membuat kerangkanya.
dan saya membuatnya dengan metode piramida terbalik. Artinya saya bercerita dari alinea 1 yang sifatnya umum, kemudian ke alinea 2 semakin menyempit topiknya, ya. Kemudian saya terus bercerita semakin ke hal yang khusus sampai paragraf yang terakhir yang paragraf ke-8, ya. Nah, saya mulai contoh seperti ini. Jadi ini topiknya, judulnya adalah penyebab pebisnis online gagal. Di alinea 1 saya akan menulis bahwa pada saat ini terdapat pergeseran cara berbisnis dari bisnis tradisional ke bisnis online. Ini ide utama saya, ide utama paragraf pertama, ya, atau pokok pikiran pada paragraf pertama, dan saya akan menjadikan ini sebagai kalimat awal paragraf 1. Jadi saya langsung menjadi kalimat awal, ya. Jadi pada saat ini terdapat pergeseran cara berbisnis dari bisnis tradisional ke bisnis online. Ini kan sifatnya sangat umum, ya. Saya cerita data yang besar pasti, ya. Kemudian ke paragraf kedua saya cerita tentang definisi dari bisnis online menurut beberapa pakar. Ya, ini mulai mengerucut, ya, menjadi definisi. Kemudian di paragraf ketiga saya mulai cerita yang lebih khusus lagi, yaitu keuntungan berbisnis dengan cara online, ya. Kemudian paragraf keempat saya cerita tentang tantangan berbisnis dengan cara online, ya. Terus kemudian paragraf kelima saya cerita tentang banyak pebisnis online yang gagal. Nah, ini udah lebih khusus karena saya pasti menggunakan data di sini, ya. Kemudian ke paragraf ke-6 perlu ditindaklanjuti mengatasi masalah bahwa banyak pebisnis online yang gagal melalui penelitian penyebab pebisnis online gagal. Nah, saya udah mulai lebih khusus lagi ini, saya cerita tentang penelitian saya yang akan dilakukan. Kemudian di paragraf ke-7 saya lebih khusus lagi cerita tentang metodologi yang akan digunakan, ya. Kemudian di alinea terakhir atau di paragraf terakhir atau paragraf 8 saya cerita tentang manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian saya nantinya, harapannya seperti itu, ya. Nah, ini tampak sangat dari hal yang umum ke hal yang khusus, itu ya, seperti itu. Nah, oke, saya mulai langsung saja terapkan ini sebagai contoh, ya. Jadi alinea 1, pokok pikiran paragraf 1 saya cerita bahwa pada saat ini terdapat pergeseran cara berbisnis dari bisnis tradisional ke bisnis online. Kalimatnya saya contohkan seperti ini, ya. Paragraf 1. Pada saat ini terjadi pergeseran orang dalam cara berbisnis, yaitu dari cara yang tradisional ke cara yang baru, yaitu cara berbisnis online. Banyak toko atau gerai yang awalnya membuka bisnisnya secara fisik, kini merubah bentuknya menjadi online. Ini pun ditambah pebisnis baru yang langsung masuk ke dunia bisnis secara online. Menurut data Biro Pusat Statistik, dikutip dari harian Kompas, 28 Desember 2019, terdapat kenaikan angka pebisnis online sebesar 40% pada rentang tahun 2018 sampai dengan tahun 2019. Dengan jumlah pebisnis online sebanyak 500 unit usaha menjadi 720 unit usaha. Ya, nah, saya mau cerita dulu di paragraf 1 ini. Saya bercerita tentang hal yang sangat umum, ya, bahwa sekarang ini banyak perkembangan bisnis online itu sangat pesat, dicirikan dengan data yang saya tampilkan seperti ini, ya. Nah, ini kita lihat bahwa kita sudah menggunakan data di sini, ya, udah menggunakan data. Ini memang harus menggunakan data seperti itu, ya. Cerita hal yang umum juga harus menggunakan data seperti ini, ya. Nah, itu. Jadi saya bercerita tentang umum, namun saya juga akan cerita tentang ini. Sebenarnya paragraf 1 saya berhenti di kalimat sini, ya, sebentar. Paragraf saya itu berhenti di kalimat ini sebenarnya. Nih, ya, sebenarnya saya hanya sampai sini. Kalau disebutkan sih, ya, dari sini. Nah, ini sebenarnya paragraf 1 saya sebenarnya berhenti di sini. Nah, lalu apa maksudnya ada kalimat ini? Walaupun terjadi peningkatan pelaku bisnis online, namun tidak semua melakukan hal yang sama. Ya, jadi walaupun terjadi peningkatan, namun tidak semua melakukan hal yang sama. Ya, hal ini disebabkan belum semua pelaku bisnis mempunyai definisi yang sama mengenai bisnis online.
ya. Nah, maksud dari kalimat yang ini ya, yang ini sebenarnya adalah kalimat loncatan saya ke alinea selanjutnya ya. Kenapa seperti ini? Karena di paragraf selanjutnya, di paragraf kedua, saya ingin cerita tentang definisi bisnis online ya, definisi bisnis online. Nah, kalau saya berhenti di sini, ini kan ceritanya misalnya ya, sebanyak 500 unit usaha menjadi 720 unit usaha titik. Kemudian di paragraf selanjutnya saya langsung cerita bisnis online. Boleh nggak? Boleh. Cuman kurang indah gitu. Nggak ada pengantarnya ke paragraf keduanya. Nggak ada jembatannya dari paragraf 1 ke paragraf 2. Ya, nah makanya saya tambahin kalimat yang di lingkar merah ini yang terakhir. Kenapa? Supaya saya bisa masuk ke sini aja. Supaya enak bacanya. Seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, di alinea 2 saya memulai dengan bisnis online menurut beberapa ahli antara lain. Nah, ini kenapa muncul ini? Saya balik lagi ke slide ini. Nih, paragraf 2 saya ingin cerita tentang definisi bisnis online menurut beberapa pakar atau beberapa ahli. Ya, maka saya akan cerita ini. Bisnis online menurut beberapa ahli atau beberapa pakar antara lain. Nah, baru cerita saya tentang menurut si A, menurut si B, teorinya si A, teorinya si B. Nah, ini harus punya pustaka. Ya, harus punya pustaka, harus baca dulu. Ya, harus baca dulu. Kalau yang di atas itu data, ya, yang di paragraf 1 ini data. Ya, kalau ini pustaka. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian di paragraf ketiga, cara berbisnis online banyak dianggap mempunyai banyak keunggulan. Nah, kenapa saya pakai kalimat ini? Kita lihat kerangkanya, kerangka yang tadi ini, ya, keuntungan berbisnis online dengan berbisnis dengan cara online. Maka saya akan cerita ini, ya. Cara berbisnis online banyak dianggap mempunyai banyak keunggulan. Misalnya, ini kutipan ya, misalnya dalam teorinya siapa menyebutkan setidaknya terdapat 3 keuntungan berbisnis secara online, yaitu A, B, C, dan D misalnya ya. Itu ada data penelitian, misalnya kita baca data penelitian. Namun demikian, berbisnis online mempunyai banyak tantangan. Nah, kalau disebut ini juga kalimat loncatan untuk ke paragraf keempat gitu ya. Kenapa? Karena saya di paragraf 4-nya mau cerita tentang tantangan nih ya. Tantangan dalam berbisnis online menurut A, menurut B gitu ya, dalam pustakanya misalnya seperti itu. Ya, ini kali ini ke paragraf keempat seperti itu. Ya, paragraf kelima, banyak tantangan dalam berbisnis. Ini mulai cerita tantangan bisnis online menyebabkan juga banyak pebisnis online yang gagal. Ini ini menceritakan data tentang banyak yang pebisnis online yang gagal. Paragraf 5 ya, paragraf 5 seperti itu, mau cerita tentang banyaknya pelaku bisnis online yang gagal. Saya cek coba ke kerangka ya. Banyak pebisnis online yang gagal ya, ini kerangka pemikirannya. Hanya boleh ini ada di paragraf 5. Di paragraf 5 hanya boleh cerita ini gitu ya. Itu. Oke, selanjutnya di paragraf ke-6 coba saya cek dulu paragraf 6 mau cerita tentang apa. Perlu dilakukan tindak lanjut mengatasi banyaknya pebisnis online yang gagal ya. Memperhatikan banyaknya pebisnis online yang gagal dalam menjalankan usahanya, dipandang perlu langkah tindak lanjut mengatasi kondisi ini. Salah satunya melalui penelitian yang dilakukan oleh saya, misalnya sebagai peneliti, yang berupaya mencari penyebab pebisnis online gagal dengan penelitian yang berjudul, nah, ini seperti ini ya, seperti itu. Ya. Pada saat ini penelitian yang sudah ada masih terbatas pada membahas ABC. Jadi ini banyak data tentang penelitian di sini nih, yang pernah dilakukan oleh orang lain, gitu. Ya. Kemudian masuk ke paragraf ke-7, bercerita tentang metodologi yang digunakan. Lihat kerangkanya, benar nggak kerangkanya mau bercerita tentang metodologi? Betul ya, metodologi yang digunakan seperti itu. Ya, metodologi yang digunakan dan sebagainya, cerita metodologi. Saya belum cerita metodologi, belum diisi ininya karena kita belum cerita tentang metodologi seperti itu ya. Nanti ini lanjutannya kita cerita tentang metodologi. Kemudian di paragraf terakhir biasanya cerita akan manfaat ya penelitian tersebut.
Melalui penelitian yang bertujuan mencari penyebab diharapkan, nah ini ya manfaat, seperti itu ya ceritanya di situ ya. Nah itu tentang kerangka pokok pikiran yang jelas. Misalnya ya, saya yang jelas seperti ini. Di setiap satu paragraf ini, misalnya paragraf 8, paragraf 7, paragraf 6 ya. Ceritanya di sini, contoh di paragraf 6, cerita di paragraf 6 ya. Paragraf 6 mau cerita apa sih? Paragraf 6 mau cerita tentang perlu dilakukan tindak lanjut ya, mengatasi banyaknya pebisnis online yang gagal. Nah, berarti di paragraf 6 ini hanya boleh cerita ini. Ya, hanya boleh cerita ini. Ya, hanya boleh cerita ini. Demikian juga di paragraf 7, ketika kita membuat kerangka bahwa di paragraf 7 bercerita tentang metodologi, ya berarti hanya bisa cerita itu, nggak bisa cerita yang lain. Nggak boleh di paragraf 7 kemudian cerita tentang ini, tentang tantangan berbisnis online, nggak boleh seperti itu. Ya, demikian juga di paragraf lainnya. Ya, itu mengenai pokok pikiran paragraf ya dalam latar belakang. Untuk materi yang ketiga ini saya akan memberikan tugas ya. Jadi tugasnya adalah berdasarkan perkiraan KTI yang dibuat ya. Jadi kira-kira kita akan membuat karya tulis seperti apa ya. Nah, ini bisa bayangannya juga tentang pengalaman kita saat kita melakukan manajemen praktis, itu juga boleh ya. Atau juga yang tadi saya bilang, kira-kira nanti saya akan menulis tentang apa untuk karya tulis ilmiah. Boleh pilihannya yang mana saja ya. Nah, harapan tugasnya adalah harus membuat draft ya, masih draft karya tulis ilmiah ya, yang memuat satu, saudara harus mencantumkan topik bahasan atau topik penelitian. Kita sudah pernah bicara tentang topik penelitian ya, berarti sudah bisa menentukan topik penelitian. Kemudian harus menentukan judul ya, judulnya apa. Nah, kemudian kita mulai menulis latar belakang. Nah, cara menulis latar belakangnya tadi seperti yang saya jelaskan. Jumlah paragrafnya pasti akan, saya tidak akan menentukan, tapi kalau kurang dari 4 itu kurang bagus menurut saya, karena kita kan harus ceritanya cukup jelas ya. Nah, jadi sebaiknya lebih dari itu ya, lebih dari 4 paragraf pasti menurut saya ya. Nah, berapa banyaknya tidak tergantung, silahkan saja tentukan. Yang jelas cara menulisnya seperti tadi, harus sesuai dengan topik, harus sesuai dengan judul ya, seperti itu. Nah, untuk tugas kedua ini dikumpulkan atau nanti pengumpulannya dikirim melalui email. Ini alamat emailnya renaldi.t@gmail.com. Kemudian ini tolong diperhatikan, berapa kali saya sudah jelaskan, format judul email dan format nama filenya harus seperti ini ya. Format judul emailnya sama sebenarnya dengan format nama filenya ya. Berarti judul emailnya harus ini, judul filenya juga harus ini. Silahkan lihat saja bagaimana formatnya, seperti itu. Nah, untuk waktu pengumpulan tugasnya sesuai nanti dengan yang diumumkan, seperti itu ya. Cukup jelas ya. Nah, demikian keseluruhan untuk materi yang ketiga mengenai latar belakang masalah. Nah, terima kasih.